Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhwadna fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita masih dengan pembahasan tentang adab-adab menuntut ilmu. Kita sampai pada adab yang berikutnya, yaitu menyebarkan dan mendakwakan ilmu. Jadi seorang penuntut ilmu ketika dia telah mempelajari ilmu, yakni ilmu din, maka dia berkewajiban untuk mendakwakan dan menyebarkan ilmu tersebut. Naam. Dan ini merupakan adab bagi para penuntut ilmu, karena sesungguhnya menyembunyikan ilmu atau bersikap bakhil terhadap ilmu adalah termasuk di antara perangai yang buruk. Naam. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang telah diberikan ilmu oleh Allah lalu mereka menyembunyikannya. Mereka bersikap malas dan acuh tak acuh dalam menyebarkan ilmu tersebut, atau bahkan cenderung menyembunyikan ilmu yang ada pada mereka. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-159, Innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Yani sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat pula oleh semua makhluk yang dapat melaknat. Naam. Maka perhatikan di sini ya akhwana fid din, azzani Allah wa iyyakum. Orang-orang yang menyembunyikan ilmu mendapatkan ancaman laknat Allah Azza wa Jalla dan laknat para malaikat Allah. Maka dengan demikian mereka wajib untuk menyebarkan dan mendakwakan ilmu yang mereka miliki. Naam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah.
Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani rahimana wa rahimahullah berkata di dalam Fathul Bari bahwa la syakka annal jami'a baina ta'allumil Qur'ana wa ta'limihi mukammilun li nafsihi wa li ghairihi. Kata Al-Hafidh, tidak diragukan lagi bahwa orang yang menggabungkan antara mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya adalah mukammilun li nafsihi wa li ghairihi, yakni penyempurna bagi dirinya dan orang lain. Penyempurna bagi dirinya dan orang lain. Jami'u bainan naf'il qasir wal muta'addi walihada kana afdalu. Dan dia adalah orang yang memadukan antara manfaat yang khusus pada dirinya dan manfaat yang mutaaddi, yakni yang memadukan antara manfaat yang khusus pada dirinya dan merambah kepada orang lain. Walihada kana afdal. Karena itulah ya dia menjadi yang paling baik, menjadi orang yang paling baik. Naam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi untuk menyampaikan ilmu. Sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am." Demi Allah, sungguh apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang karena usahamu atau melalui perantaramu, khairun laka min humurin na'am. Hal itu lebih baik bagimu daripada unta-unta merah. Ini unta merah termasuk unta yang termahal di Jazirah Arab ketika itu, harta termahal. Dan kalaulah engkau menjadi penyebab seseorang mendapatkan hidayah dengan engkau menunjuki dia kepada kebenaran, membimbing dia kepada hidayah, mengajarkan ilmu, menyebarkannya, dengan sebab itu seorang mendapatkan hidayah, maka yang demikian itu lebih baik daripada harta termahal, ya, yang ada di dunia ini. Bangsa Arab ketika itu adalah humurin na'am, unta merah. Maka di sini semua adalah motivasi, anjuran dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar seorang penuntut ilmu tidak tinggal diam. Bahkan Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 67, "Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik." Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Perintah untuk apa? Berdakwah, perintah untuk menyampaikan. Maka telah datang di dalam riwayat bahwa seorang imam yang bernama Ad-Dahhak bin Muzahim rahimana wa rahimahullah, dia berkata,
awwalu babin minal ilmi as-sumtu, wathani istima'uhu, wathalith al-amalu bih, warrabi' nashruhu wa ta'limuhu. Kata beliau, pintu pertama ilmu itu adalah diam. Wathani istima'uhu, yang kedua adalah mendengarkan. Wathalith, yang ketiga al-amalu bih, beramal, yakni mengamalkan ilmu tersebut. Naam. Warrabi', dan yang keempat nashruhu wa ta'limuhu, yakni menyebarkan dan mengajarkannya. Ketika seorang dia belajar, dia mendengarkan ilmu, mencatatnya, menghafalnya, memahaminya, lalu dia beramal dengannya, maka dia harus beralih kepada tahap yang berikut, yaitu nashruhu wa ta'limuhu, menyebarkan dan mengajarkan ilmu itu. Nah, ikhwan, kadang-kadang seseorang dia tertipu dengan perangkap syaitan. Kadang-kadang syaitan memberikan kepadanya khayalan bahwa dia belum pantas dan dia tidak layak untuk menyampaikan kebaikan. Lalu dia diam dan dia vakum. Dia tidak mau menyebarkan ilmunya. Nah, maka ini bagian dari tipu daya syaitan. Sebab kalau seseorang dia menunggu bahwa dia harus sampai seperti Ibnu Hajar yang kedua, atau dia sampai seperti Ibnu Taimiyah rahimana wa rahimahullah, maka niscaya dia tidak akan pernah bisa mengajar. Karena sulit untuk dia sampai pada derajat tersebut. Sulit. Maka yang paling terpenting adalah dia selama menyampaikan ilmu itu sebatas apa yang dia ketahui, dan dia berhenti pada apa yang dia tidak ketahui, dan dia kembali kepada ahlul ilmi, merujukkan setiap masalah kepada ahlul ilmi, maka labas, perkara ini tidak mengapa. Bahkan kewajiban dia untuk menyampaikannya, menyampaikan apa yang dia tahu, selama ilmu itu bukan dia sandarkan kepada dirinya, tetapi dia sandarkan kepada ahlinya. Maka tidak mengapa kalau dia ditanya tentang suatu permasalahan lalu dia katakan bahwa saya pernah membaca Syekh Fulan mengatakan begini, atau saya pernah duduk di majelis Ustaz Fulan dan dia menerangkan bahwa perkara ini demikian, maka ini labas. Tapi kalau dia selalu dihantui atau masuk dalam jebakan syaitan, bahwa seolah-olah dia orang yang tidak layak untuk memerintahkan kepada yang ma'ruf karena dia belum mampu, maka selamanya seperti itu dia vakum dengan ilmu yang telah dia pelajari, maka ini juga musibah, karena dia tidak menunaikan amanah ilmu yang telah ada pada dirinya. Nah, begitu pula kalau dia terlalu lancang dalam menyampaikan ilmu, terlalu berani, dan dia nekat menyandarkan ilmu bukan kepada ahlinya, nah ini juga bahaya. Ini juga bahaya. Maka dia berada di tengah-tengah. Dia sampaikan ilmu apa adanya, sesuai yang dia ketahui, dan jangan malu untuk mengatakan wallahu a'lam la adri. Saya tidak tahu. Jangan malu untuk mengatakan tidak tahu ketika dia memang tidak tahu. Nah, ada pula terkadang seseorang dia mengatakan bahwa dia belum layak untuk menyampaikan kebenaran, belum layak untuk beramar ma'ruf nahi mungkar karena dia masih penuh dengan dosa. Dia masih penuh dengan dosa, atau dia belum mampu untuk melakukan semua yang dia perintahkan, semua yang dia ajar. Ini juga batil. Ini juga batil. Kenapa ya kawan? Karena kalaulah seseorang itu harus menunggu sampai pada batas dia bisa mengamalkan semua yang dia ajarkan atau semua kebaikan yang dia perintahkan, maka ini mustahil, tidak mungkin. Tidak mungkin. Begitu pula orang yang belajar, kalau dia mau belajar dari orang yang tidak pernah punya kekurangan, maka ini juga mustahil. Karena nanti dia tunggu sampai malaikat datang untuk mengajar dia.
Jadi ini tidak mungkin, ya. Ini tidak mungkin. Nah. Kemudian ikhwana fid din azzani Allah wa iyyakum. Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimana wa rahimahullah, atau yang dikenal dengan Ibnu Mubarak, beliau pernah berkata, man bakhila bil ilmi barang siapa yang bakhil dengan ilmu, yang kikir dengan ilmu, niscaya dia akan diuji dengan thalathin, dengan 3 perkara. Imma an yamuta fayadhhabu ilmuhu aw yansahu aw yatba'u sultanan. Yaitu yang pertama, dia mati kemudian ilmunya hilang. Dia terkena 3 musibah. Yaitu dia mati kemudian ilmunya hilang, yang pertama, kalau dia bakhil dengan ilmunya. Atau yang kedua, au yansahu, atau dia lupa ilmunya tersebut. Dia punya ilmu, dia tidak mengajarkannya, dia bakhil dengannya, dia vakum. Maka apa? Ilmunya itu bisa hilang, dia lupa, bisa dia lupa ilmunya. Awiyat ba'u sultanan, atau dia bisa menjadi pengekor penguasa. Dia bisa menjadi apa? Pengekor penguasa. Nah, ikhwana fid din azzani Allah wa iyyakum. Dari sini motivasi bahwa seorang itu sangat bahaya sekali kalau dia vakum dengan ilmunya. Karena Ibnu Mubarak sendiri mengatakan orang yang vakum dengan ilmunya ini dia terkena 3 musibah. Terkena 3 musibah. Yaitu bisa dia mati kemudian ilmunya hilang, atau bisa jadi dia lupa ilmunya itu, atau bisa jadi dia menjadi pengekor penguasa. Bisa jadi dia membenarkan atau dia mencari-cari dalil untuk membenarkan kemungkaran dan kebatilan penguasa. Nah, ini bahaya. Karena di antara orang-orang yang diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang membantu penguasa dalam kebatilannya, membenarkan dia dalam kedustaannya. Ini orang yang diusir dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan di antara kewajiban menyampaikan ilmu dan menyebarkannya ini telah datang dalam ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, di mana beliau pernah berkata, hadithun nasa bima ya'rifun, berbicaralah kepada manusia dengan apa yang bisa mereka mengerti. Atuhibbuna ayyukadziballahu wa rasuluh. Sukakah kalian jika Allah dan Rasulnya itu didustakan? Artinya seorang dalam kondisi bagaimanapun, atau dalam kondisi dia berkewajiban menyampaikan ilmu, menyebarkannya, tetapi dia harus tahu etika-etika dalam menyampaikan ilmu, yaitu berbicara kepada manusia dengan apa-apa yang dipahami oleh mereka. Jangan berbicara dengan mereka karena sok pintar, sok tahu istilah-istilah asing, lalu berbicara dengan mereka dengan bahasa-bahasa yang multitafsir, ya, yang bisa membuat mereka kebingungan, atau bahkan mungkin bisa menjadi fitnah ketika Anda berbicara dan mereka tidak mampu untuk memahaminya, ya.
Nah, maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, di dalam bab ini ya, singkatnya adalah seorang penuntut ilmu jangan dia bakhil dengan ilmunya, dan jangan dia terjatuh dalam perangkap syaitan yang membuat dia seolah-olah belum mampu atau belum bisa menyampaikan ilmu, lalu dia vakum dengan ilmunya. Tapi tetap dalam bagaimanapun kondisinya dia berkewajiban untuk menyampaikan ilmu, dengan syarat dia sandarkan ilmu itu kepada ahlinya. Dan jangan malu untuk mengatakan wallahu a'lam la adri, Allah yang lebih tahu, atau mengatakan saya tidak tahu. Jangan malu untuk mengatakan saya tidak tahu pada perkara-perkara yang dia tidak tahu. Nah, dan berhenti pada apa-apa yang dia tidak tahu. Ketika dia menyampaikan ilmu, dia menyebarkan ilmu sampai pada permasalahan yang dia tidak tahu, maka berhenti. Jangan paksakan diri masuk dalam perkara yang dia tidak tahu dan tidak paham. Nah, demikian akhwana fiddin azzani Allahu wa iyyakum. Ini diantara adab yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, karena menyebarkan ilmu bagi orang yang berilmu itu wajib. Itu apa? Wajib. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Dan di dalam menyampaikan ilmu, ya seorang itu dia harus benar-benar paham mana kondisi yang harus dia menyampaikan ilmu dan kepada siapa dia harus menyampaikan ilmu. Jangan asal. Kadang-kadang seorang dia terlalu bersemangat dia menyampaikan ilmu, kadang-kadang bukan kepada orang yang memang layak untuk menerima ilmu itu. Nah, sebab itu Abdul Malik bin Umair pernah berkata, inna min idha'atil ilmi ay yuhadditha bihi man laysa lahu bi ahlin. Sesungguhnya termasuk menyia-nyiakan ilmu adalah menyampaikannya kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Memang ada orang-orang tertentu yang tidak layak untuk menerima ilmu dan mereka tidak berhak. Yani ketika mereka tidak mempunyai perhatian kepadanya, atau justru mereka meremehkannya, dan seterusnya. Nah, maka menyampaikan ilmu kepada orang-orang yang demikian adalah termasuk menyia-nyiakan ilmu. Termasuk apa? Menyia-nyiakan ilmu. Kadang-kadang kita terlalu bersemangat, sampai-sampai kadang-kadang orang ada mabuk kita sampaikan ilmu kepadanya. Ya. Nah, kita paksakan dia untuk ibadah. Ini orang lagi mabuk. Ya. Nah, ini batil. Kebiasaan yang buruk, menyelisihi adab dan etika dalam menyampaikan ilmu. Nah, inna min idha'atil ilmi ay yuhadditha bihi man laysa lahu bi ahli. Kata Abdul Malik bin Umair, sesungguhnya termasuk menyia-nyiakan ilmu adalah menyampaikannya kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Nah, demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, pelajaran yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.